Wanita ini bernama Nikki Halstead. Dia adalah seorang anggota pasukan khusus Amerika Serikat yang memiliki kemampuan tempur di atas rata-rata. Diketahui bahwa Nikki mengawali karir militernya di unit resimen kavaleri 3, dan disinilah ia mulai menguasai strategi perang terbuka, navigasi di medan yang sulit, serta ketahanan fisik dalam kondisi ekstrim. Bahkan, ia juga sangat terampil dalam mengoperasikan senjata berat. Setelah beberapa tahun bertugas di kavaleri, Nikki kemudian dipercaya untuk bergabung dengan unit elit yang lebih tertutup, yaitu pasukan khusus yang kerap menjalankan misi operasi hitam. Di sana ia menjalani pelatihan demi pelatihan yang lebih ekstrim tanpa menggunakan senjata api, dengan fokus pada serangan ke titik-titik vital target, khususnya leher, mata, dan persendian. Dan intinya di sini, Nikki ditempa melalui latihan-latihan khusus untuk menghabisi targetnya secara brutal. It's funny how much training I've had in taking a life. Years with the 3rd Cav, then the regiment, special ops, lifetime of experience. I can tell you to the exact second how long it'll take you to bleed out if I make an inch-long incision in your carotid artery. Tactics, weapons, munitions, covert ops, black ops, battlefield triage. Studied it all in great depth and detail. Yeah. I've been taught all there is to know about taking a life. Di sisi lain, Nikki yang diketahui sudah berkeluarga terpaksa harus jauh dari putrinya bernama Chloe. Sebagai seorang ibu, ia kerap merasa bersalah karena lebih memprioritaskan negara daripada putrinya. Bahkan tak jarang ia merasa seperti orang asing dalam kehidupan putrinya sendiri. Namun ada sebuah ritual yang mempererat hubungan mereka, di mana setiap tahunnya Nikki selalu menyempatkan diri mengucapkan selamat ulang tahun kepada putrinya, yang mana konsistensi ini menjadi cara bagi Nikki untuk menunjukkan bahwa dia tetap peduli meskipun tidak bisa hadir secara langsung. Baby, I promise I'm gonna be there next year. Keep your eyes closed. I didn't miss every birthday, and the ones I made it back for were the happiest, most precious moments of my life. How long? I mean, another 2-3 months, so I'm not gonna be able to make it for the start of summer, and I'm so sorry. Sampai suatu ketika Chloe meninggal dunia setelah berjuang melawan ganasnya kanker leukemia, yang pada akhirnya Nikki pun tak punya pilihan selain pensiun dini dari militer demi menjaga putrinya itu. When Chloe's father died, I had to come home for good. Setelah beberapa bulan meninggalkan dunia militer dan kini fokus menjalani kehidupannya sebagai seorang ibu bagi Chloe, hubungan Nikki dan putrinya bisa dikatakan tidak baik-baik saja lantaran disiplin militer Nikki yang kaku seringkali berbenturan dengan sifat remaja Chloe yang bebas hingga menciptakan ketegangan di antara mereka. Suatu hari tepat di hari ulang tahunnya yang ke-16, Chloe mengundang teman-teman sekolahnya untuk mengadakan acara kecil-kecilan di rumah. Dan setelah acara selesai dan teman-temannya pulang, suasana canggung antara Chloe dan ibunya pun kembali terjadi. I mean, is everything okay, baby? Yeah, it's fine. Awalnya Chloe berusaha menyembunyikan perasaannya dengan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Namun karena ibunya terus memohon agar ia mau bercerita, Chloe akhirnya memberanikan diri hanya untuk mengatakan bahwa tadi teman-temannya mengajaknya ke sebuah klub nanti malam sekitar pukul 9. Mendengar hal itu, naluri protektif Nikki sebagai seorang ibu pun muncul. Meskipun hal itu tidak ia perlihatkan secara langsung, namun ia merasa bahwa jam 9 malam sudah cukup larut, terutama bagi Chloe yang masih remaja. Karena bagaimanapun juga malam hari adalah waktu yang tepat bagi orang-orang jahat untuk melancarkan aksinya. Sehingga karena itulah, Nikki khawatir hal tersebut dapat membahayakan keselamatan putrinya. Namun Chloe yang keras kepala justru merasa dikekang oleh sang ibu. Di usianya yang sudah 16 tahun, ia hanya ingin merasakan sedikit kebebasan tanpa merasa diawasi terus-menerus seolah diperlakukan seperti bayi. Perbedaan pandangan itu akhirnya memicu pertengkaran. Chloe yang kesal memilih meninggalkan Nikki dengan segera masuk ke dalam kamarnya tanpa menyadari bahwa konsekuensi akibat keras kepalanya inilah yang nantinya akan menjadi sumber malapetaka. Hey, I'm not a little kid anymore. You wouldn't know that, would you? Because you were here. Were you? I was doing my duty. Your duty? Yeah. To who? I wouldn't get it. Somehow, somewhere I slipped through the cracks, didn't I? That is not true. Yes, it is. Because you were fighting to keep everyone else safe. Everyone but me and Dad What are care you about us. talking You about? forgot about us.
You think you could just come home and fix things? I can try. You don't fix things, you break things. Las Cruces and the border region are an easy target for human traffickers. Sementara itu maraknya berita penculikan di Amerika Serikat dalam beberapa minggu terakhir membuat seluruh warga kota mulai resah dan khawatir, dan sejak itulah pihak kepolisian mulai memperketat penjagaan serta meningkatkan kewaspadaan di seluruh wilayah kota. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Nikki yang tak ingin pertengkaran tadi sore semakin berlarut-larut, akhirnya memutuskan untuk memperbaiki kembali hubungannya dengan Chloe. Namun saat mengetuk pintu tetap tak ada respon. Nikki terpaksa mengandalkan keahlian militernya, mengambil sebuah kawat untuk membuka pintu kamar Chloe yang terkunci dari dalam. Saat pintu berhasil dibuka, Nikki pun kaget sekaget-kagetnya ketika mendapati kamar itu kosong. Jendela yang terbuka meyakinkan Nikki kalau Chloe nekat menyelinap keluar untuk menemui teman-temannya. God damn it, Chloe. Dan benar saja, Chloe saat ini sudah berada di sebuah klub malam bersama teman-temannya. Dan di tengah obrolan mereka, Chloe dengan bangganya mengaku datang ke sana dengan menyelinap keluar melalui jendela kamar tanpa sepengetahuan ibunya. Salah seorang teman Chloe bernama Sarah memberitahu bahwa ada seorang pemuda tampan yang sedang memperhatikan mereka. Pemuda itu lalu tersenyum menebar pesonanya hingga membuat Chloe dan teman-temannya seolah terhipnotis dengan ketampanan pemuda itu. Namun dari semua gadis cantik yang ada di sana, hanya Chloe yang menarik perhatiannya. Saat suasana klub mulai sepi dan teman-teman Chloe satu persatu mulai beranjak pulang, pemuda itu melangkah mendekat dan mengajak Chloe berkenalan dengan sikap yang begitu tenang dan karismatik, memperkenalkan dirinya dengan nama panggilan Ben. Chloe yang sejak awal sudah terpikat, menyambut perkenalan itu dengan hati yang berbunga-bunga hingga kehilangan kewaspadaannya, tanpa menyadari bahwa ketampanan Ben adalah jebakan untuk menjerat gadis-gadis muda seperti Chloe yang sedang haus akan kebebasan. Hal itu terbukti di mana Ben memasukkan sebuah pil ke dalam gelas minuman Chloe, tepat di saat Chloe menyapa Ellie sahabatnya yang pamit pulang duluan. Di sisi lain, Nikki melacak keberadaan putrinya menggunakan sebuah aplikasi, dan tanpa berlama-lama, ia pun segera bergerak menuju ke sana. Dan setibanya di sana, Nikki melihat Ellie yang terlihat beranjak mau pulang. Ia lalu menghampiri dan menanyakan keberadaan putrinya, dan ketika Ellie mengatakan bahwa Chloe saat ini sedang bersama seorang pria, sontak membuat Nikki terlihat begitu sangat marah, dan tanpa berlama-lama ia pun dengan cepat masuk ke dalam. Melihat putrinya dibawa keluar oleh dua pria dalam kondisi yang sudah tak sadarkan diri, Nikki dengan cepat mengejar mereka dan melumpuhkan seorang pria yang berusaha mencegahnya. Berbekal kunci mobil yang merupakan satu-satunya senjata yang bisa digunakan, Nikki bergerak cepat memasuki lantai 2 sebuah toko dan kemudian terjun melalui jendela tepat saat mobil para penculik melintas di bawah sana. They say that in any disappearance, especially that of a child, you have just 72 hours. 72 hours until the trail goes cold. 72 precious hours to find them. Or the chances are that you'll never see them alive again. Ketika Nikki terbangun dan perlahan membuka matanya, ia mendapati dirinya berada dalam sebuah ruangan gelap dengan posisi tubuh tergantung terbalik, di mana di dalam sana ia juga melihat satu sosok yang juga digantung namun terbungkus oleh plastik wrap. Tak lama seorang pria yang merupakan seorang penjagal sapi mengatakan bahwa sosok yang terbungkus plastik itu adalah Ben. Ia disuruh oleh seorang pria bernama Sullivan untuk menghabisi Ben hanya karena Ben nyaris gagal menculik Chloe. Looking for my daughter. Where is she? Yeah, you're not really in a position to be asking questions.
Besides, the better question is, who am I? Oh, that's easy. You're the butcher. That's what Ben told me. Di tengah situasi nyawanya yang sedang terancam, Nikki justru mengancam balik dengan mengatakan kalau dia akan memberi si penjagal satu kesempatan untuk memberitahu di mana keberadaan putrinya. Dan tentu saja, si penjagal hanya bisa tersenyum karena sedang berada di atas angin. What was her name? Chloe. Yeah. The daughter of some special forces. Super badass, huh? I'm gonna give you one chance. Tell me where she is, and I'll let you live. Look at you making threats. Should we take a look? Namun saat Sullivan menghubunginya, tanpa sadar ia telah melakukan kesalahan besar dengan menancapkan pisau ke paha Nikki, yang mana dari situlah Nikki berhasil membebaskan dirinya dan kemudian menanyakan tentang Sullivan sebelum mengirimnya ke alam baka. Mr. Sullivan. Nah, no worries, sir. Young Van will be our blue plate special. But the woman you want to handle her personally? Where's my daughter? I don't know. Hey. I don't like to repeat myself. Hey. Who's Sullivan? Okay. You're not listening to me. So you won't be needing these. Wait. There's always a choice. This can be fast. Or we could spend a lot more time together. Beberapa saat kemudian setelah si penjagal berpindah alam, Nikki pada akhirnya melihat sosok Sullivan yang saat itu tiba di lokasi, di mana Sullivan ini adalah pemimpin pasukan bayaran dari organisasi sindikat kejahatan perdagangan manusia, yang merupakan tangan kanan bos besar organisasi bernama The Chairman, yang menyebut diri mereka dengan panggilan The Syndicate. He said he didn't know where Chloe was, and in the end, I believed him. But perhaps this man Sullivan does. Butcher told me they call themselves the Syndicate. Sullivan is the manager, and above him is the chairman. Fancy business names and fancy business suits to make themselves feel better about the reality of their trade. Dealing in human flesh. Young girls to be imprisoned and exploited. Sold her to a brothel. On American soil if they're lucky. Or perhaps to be groomed for export. I have to find Chloe before it's too late. Begitu Sullivan dan anak buahnya masuk ke dalam gedung, mereka kaget sekaget-kagetnya saat mengetahui yang tewas justru si penjagal sapi. Jesus Christ. She's crazy. Should we call the chairman? Absolutely not. We keep this quiet, we deal with this ourselves. Chairman doesn't even know about the whorehouse yet. He's a man that doesn't appreciate weakness. You understand? Yes, sir. I want this woman found, and I want her dead. Take care of that. Sir? Beefsteak. Berbekal pengalaman militernya, Nikki tentu saja tidak terburu-buru dalam bertindak. Ia mengikuti mobil komplotan Sullivan menggunakan mobil yang terparkir di sana dengan harapan menemukan markas besar sindikat itu. Di saat mobil komplotan Sullivan berhenti di sebuah gedung mewah yang diketahui adalah rumah bisnis sindikat, Nikki yang berada di atas bukit tak jauh dari sana mencoba mengamati untuk mempelajari kebiasaan dan keamanan yang ada di gedung tersebut.
Dan tak butuh waktu lama, Nicky pun mengetahui bahwa gedung itu memiliki sistem keamanan berlapis. Selain para penjaga bersenjata dan kamera CCTV yang terpasang di setiap sudut, terdapat juga beberapa anjing penjaga bahkan drone pengintai. Oleh karena itu, Nicky merasa perlu untuk lebih kreatif, mencari cara bagaimana bisa masuk ke sana, dan yang terpenting saat ini ia harus merawat luka-lukanya terlebih dahulu. Cameras, dogs, drones. I'm gonna have to get creative. First, I better take care of this. Go to sleep. A good surgeon can be many things, but she can't be tired. Stay awake. Infections or not. Sementara itu di kantor polisi pusat, mereka menemukan hasil rekaman aktivitas sosok misterius yang menggunakan topi dan penutup wajah yang membakar klub malam milik The Chairman, yaitu lokasi klub di malam penculikan Chloe. Kapten kepolisian bernama Michael yang merasa bahwa sosok itu sangat berbahaya, kemudian mengerahkan anggotanya untuk segera mencari tahu identitas pelaku. Namun tak berapa lama Kapten Michael mendapatkan kiriman flash disk yang berisikan sebuah rekaman video di lokasi kejadian yang memperlihatkan sosok misterius bertopeng yang sedang mengajar seorang pemuda yang ternyata adalah Ben. Namun yang lebih mengejutkannya adalah sekitar 30 menit sebelum gedung terbakar, ditemukan sidik jari Ben di mobil seorang pria bernama Jerry Lester, yaitu supir mobil yang matanya ditusuk oleh Nicky menggunakan kunci mobilnya. Meskipun pihak kepolisian awalnya tidak mengetahui siapa pelaku penusukan Lester, namun setelah ditelusuri lebih dalam, mereka pun menemukan identitas pelaku berbekal logo merek mobil pada kunci tersebut dan mendapati jenis mobil Honda Pilot berwarna hitam milik Nicky Halstead. Young Ben's prints were lifted off an Audi belonging to this man, Barry Lester. Where is he? In the morgue. Killed by a car key driven into his left orbital socket. The key belongs to a 15-year-old black Honda Pilot, which was sold 12 months ago to one Nicky Halstead. This is her. Okay, I want to put out a bolo on a black 2010 Honda Pilot. License plate is HJTX17. Dikisahkan paginya, Nicky mendatangi toko yang menjual spare part mobil. Di sana ia membeli sabuk pengaman dan sebuah papan skateboard yang tergantung di dinding toko. Meskipun pemilik toko tidak menjual papan skateboard tersebut karena alasan hanya pajangan atau properti, namun karena Nicky terus memohon, pemilik toko terpaksa menjualnya dengan harga cuma-cuma. Get me one of the skateboards. Mark, bring me a ladder. Thank you. Di waktu yang hampir bersamaan, bos sindikat yaitu The Chairman mendapatkan telepon dari Sullivan, memberitahu si bos bahwa klub malamnya sudah terbakar, bahkan semua wanita dagangan mereka telah melarikan diri saat terjadinya kebakaran. Mendengar hal itu tentu saja The Chairman terlihat begitu sangat marah, sampai-sampai ia menyebut Sullivan pria tua yang bodoh yang tidak bisa mengatur anak buahnya dengan baik. Di tengah kemarahannya ia menyuruh Sullivan agar memanfaatkan anggota kepolisian korup yang telah mereka bayar untuk segera memburu Nicky baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Well, we have half the police force on payroll. Use them. Otherwise, I'm going to get somebody else who can. I want her dead. Now. Tanpa berlama-lama, Sullivan memerintahkan anak buahnya agar memasukkan Chloe ke dalam mobil untuk diserahkan kepada The Chairman. Namun mereka tidak menyadari dari arah berlawanan, Nicky sudah menunggu dengan ekspresi dingin. Dan setelah memasang alat pengaman pada giginya, Nicky mulai mengambil ancang-ancang menginjak pedal gas sedalam mungkin dan dengan sengaja menabrakkan mobilnya ke arah konvoi mobil Sullivan dengan kecepatan tinggi. All right, look, no, it's okay. Just take it easy. No, wait. No! Oh, God! Where's my daughter? I don't know what you're talking about. I don't like to repeat myself. I don't know where she is. The chairman! He runs everything. He's the big boss. He's at the Grand Hotel. God, he's protected, but I can help you get to him. I don't need your help. No. Chloe.
Tak berapa lama salah seorang polisi wanita mengabarkan bahwa telah ditemukan mobil Honda Pilot milik wanita yang mereka cari, di mana mobil itu mengalami kerusakan parah akibat tabrakan frontal. Namun kabar yang lebih mengejutkannya adalah ditemukan 8 korban tewas di lokasi kejadian, yang semuanya adalah anggota The Syndicate. When you've seen as much death as I have, when it's touched people so close to you, a grenade is tossed into a room. Some live, some die. Someone lives, someone dies. You see enough of it and you start to ask yourself, why? Why was I spared? A husband in a hospital bed, dying of leukemia. Is it all just random? Don't sleep. Saat membantu Chloe berjalan masuk ke halaman rumah, Nikki belum menyadari bahwa seorang anggota polisi bernama Wo ternyata sudah berada di sana dan diam-diam mengawasinya dari dalam mobil. Di dalam rumah, Nikki mencoba memeriksa keadaan putrinya yang tampak syok dan menemukan beberapa luka memar yang cukup parah di bagian tubuhnya, sehingga Nikki perlu untuk membeli beberapa obat untuk memulihkan kondisi putrinya itu. Chloe, I gotta run to the store and get some medical supplies, okay? So I can help you. I'll be right back, I promise. Sementara itu Kapten Michael, yang sudah mendapatkan kabar dari Wo bahwa Nikki dan putrinya sudah berada di rumah, segera memerintahkan tim SWAT untuk segera menyambangi kediaman Nikki, bahkan mengizinkan mereka untuk melakukan serangan mematikan terhadap tersangka, alias mati di tempat. Namun detektif wanita yang diketahui bernama Rebecca terlihat keberatan dengan perintah Michael. Ia tak habis pikir kenapa Michael begitu terobsesi membunuh Nikki, padahal 8 korban yang dihabisi Nikki merupakan anggota sindikat yang seharusnya harus dilenyapkan. Satu persatu 6 dari tim SWAT mulai bergerak memasuki kediaman Nikki. Dengan gerakan presisi mereka melangkah dengan senjata terkepal dan berhasil masuk dan mengepung lokasi. Namun sebelum sempat Michael memerintahkan tim SWAT untuk mendobrak masuk ke dalam rumah, ia tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan seorang tentara berpangkat kolonel bernama Joseph Level, memerintahkan Michael agar menarik kembali pasukannya jika tidak ingin 6 kantung mayat dikirim ke rumah Nikki. What? You have no idea what you're dealing with or what she's capable of. Who the fuck are you? I'm the guy that's going to save the lives of 6 of your men. Pull them back. On whose authority? On the authority of... Go fuck yourself. Attorney General Sinus? That's what it looks like. Michael pada akhirnya menarik kembali pasukannya. Namun sebenarnya ia diam-diam kembali menghubungi pasukan SWAT, memerintahkan mereka untuk menghabisi Nikki yang saat itu sedang menuju ke apotek untuk membeli obat. Captain Michaels. Yes, sir? Turn off your cameras. Sir? Do as I say. No cameras, no live feeds. Cameras off, boys. Dan betapa terkejutnya Level ketika melihat Nikki yang terekam oleh salah satu kamera milik tim SWAT, di mana ternyata 6 orang anggota SWAT tersebut berhasil ia lumpuhkan, dan saat itulah Level sadar bahwa Michael diam-diam telah memerintahkan mereka kembali menyerang Nikki. Dengan kesal ia menarik paksa radio Michael, lalu mencoba berbicara pada Nikki, yang langsung mengenali suara Level yang merupakan mantan komandannya di pasukan khusus. Nikki Halstead. Is that you, sir? That's right. What are you doing here? I've come to bring you in. I can't do that, sir. They took my daughter. I'm sorry, sir. Namun saat Nikki kembali ke rumah, ia kaget sekaget-kagetnya saat mendapati kamar Chloe kosong dengan jendela yang terbuka lebar. Dan saat itulah petugas Wo muncul menodongnya dengan sepojok pistol. Namun kesalahan besar, Wo yang mengarahkan pistolnya terlalu dekat, memudahkan Nikki merebut pistol itu dan melumpuhkan Wo dengan gerakan cepat. Where's my daughter? Come. I was coming to get her, but she was gone when he arrived. I already searched the whole house. I have no idea where she is. Believe me. They took her back. Why?
Mengingat waktu hanya tinggal menyisakan 11 jam sebelum putrinya dinyatakan benar-benar menghilang selamanya, Nikki, di tengah kondisinya yang sedang tidak stabil, memutuskan bergerak lebih cepat untuk menghabisi semua orang yang bertanggung jawab atas penculikan putrinya itu. Now Chloe can't be safe. Not until the people that were responsible are dead. All of them. Di waktu yang bersamaan, Kolonel Level menanyakan tentang alasan Michael mengirim tim SWAT ke rumah Nikki. Michael menjawab bahwa alasannya sudah jelas, Nikki telah melenyapkan 13 nyawa dengan keji. Mendengar jawaban itu, Level hanya bisa tertawa, lalu mengatakan 13 orang yang dibunuh Nikki adalah para pelaku perdagangan manusia, dan sejak kapan Departemen Kepolisian menjadi sangat marah terkait pembongkaran jaringan perdagangan manusia. Mendengar pernyataan itu, Michael hanya bisa diam. That's a nice suit. How much did you pay for it? Sore harinya, satuan petugas kepolisian menyambangi rumah Nikki untuk melakukan penangkapan. Alih-alih menangkap Nikki, mereka justru menemukan worokan mereka yang terborgol di lantai. Michael yang tak ingin jumlah korban Nikki semakin bertambah. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk memblokir jalan, melakukan pencarian dari blok ke blok, bahkan dari rumah ke rumah, sampai Nikki ditemukan dalam keadaan mati. Kolonel Level yang masih berada di sana tentu saja mulai curiga terhadap Michael. Bukan seuzon, namun ambisi Michael yang sangat menginginkan kematian Nikki semakin meyakinkan Level kalau Michael adalah bagian dari sindikat. Dan benar saja, tak lama muncullah 2 agen FBI yang ditugaskan untuk menahan Michael atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan, teridentifikasi telah melindungi kegiatan ilegal. Dengan tegas, agen itu meminta Michael untuk menyerahkan senjata dan lencananya. Namun Michael yang menolak bahkan tidak mengakuinya, membuat Level terpaksa melumpuhkan kapten polisi itu sebelum dibawa pergi. Di sisi lain, Nikki sudah berposisi di hotel yang selama ini dijadikan tempat operasi bisnis perdagangan manusia oleh sindikat. Setelah mencari tahu dan mengamati denah lokasi, Nikki pun mengetahui lantai bawah dihuni oleh para gadis-gadis pekerja, sementara lantai atas adalah penthouse atau hunian mewah milik chairman. So the new shipment's arrived. Good. Bring a sample up. Get her undressed. That's what they call him. Chairman, the head of the whole organization. He'll give me my daughter back. Right before I kill him. Almost out of time. Dan setelah rencananya matang, Nikki mengambil sebuah tang dan sebuah kain di dalam laci, lalu keluar dari mobil tuanya dan memotong selang bahan bakar yang terparkir tepat di samping trafo listrik bertegangan tinggi. Setelah semua selesai, Nikki segera berjalan mendekat ke arah gedung, lalu berpura-pura meminta tolong, dan kemudian inilah yang terjadi. Setelah menghabisi beberapa penjaga dan mengeluarkan para gadis korban penculikan, Nikki segera menyusup ke dalam dan mulai merusak semua kamera CCTV di saat petugas pengawas sedang melaporkan aksinya. Suara alarm yang berbunyi membangunkan chairman yang saat itu sedang bersama Chloe. Salah seorang anak buahnya kemudian masuk ke kamar, melaporkan seorang wanita brutal yang telah memasuki gedung hotel dan membantai beberapa penjaga. Nikki bergerak masuk ke dapur dan menyalakan semua knop gas pada kompor. Sementara di luar sana, api mulai merambat dan meledakkan mobil beserta trafo listrik, hingga menyebabkan listrik di dalam gedung pun mati total. This one, the chairman, it fails. Di tengah kegelapan, chairman yang hampir putus asa memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menyalakan kembali listrik dan mencari wanita tersebut yang masih berkeliaran di dalam gedung. Saat memasuki dapur, mereka sempat mencium bau gas yang menyengat tanpa menyadari keberadaan Nikki yang sedang menyalakan api. Nikki lalu melempar api itu ke arah mereka hingga membuat gas yang sudah memenuhi seisi ruangan memicu ledakan.
Setelah menghabisi para begundal di area dapur, tanpa berlama-lama Nikki segera memasuki ruangan bawah dan menyusuri koridor untuk mencari Chloe dengan membuka satu persatu bilik kamar. Fire! Get out! Go! Hey, who the f are you? Ow! Let's get out of here. You gotta go. Karena tak juga menemukan putrinya, Nikki terus berjalan menyusuri ruangan lainnya dan membantai semua para penjaga yang sedang sibuk merakit senjata. Easier for me. Di tengah kondisinya yang mulai sekarat dan kelelahan, Nikki mulai berhalusinasi melihat putrinya yang memberikan semangat padanya agar tidak menyerah. Hal itu pun memotivasi Nikki dengan segera bangkit berdiri. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Nikki pun berhasil menghabisi beberapa penjaga terakhir sebelum pada akhirnya masuk ke dalam ruangan apartemen Chairman. Namun saat Chairman dan salah satu penjaga yang berada di dalam apartemen mendengar suara tembakan yang diiringi suara teriakan, wajah mereka pun seketika memperlihatkan kepanikan, di mana mereka baru sadar bahwa wanita yang sedang mereka hadapi ternyata sosok pembunuh berdarah dingin yang tak lama lagi akan mengirim mereka menuju neraka. Leave now. Safe. Leave now. Setelah mengeluarkan semua gadis-gadis yang terkurung di kandang besi, Nikki segera masuk ke dalam apartemen, sementara Chairman yang menyadari tak ada jalan untuk keluar, ia pun terpaksa menyandera Chloe. No, stop right there. No further. Chloe. That's right. Namun lagi-lagi kelengahan adalah satu kesalahan besar. Hal itu terbukti di mana Nikki memanfaatkan kelengahan tersebut dengan melepaskan tembakan secepat kilat hingga Chairman pun tewas saat itu juga. Let her go, please. She's my daughter. This? She's my daughter. This? You want this? Yes. That's what you want after all this? You better get on your... My daughter needs immediate medical assistance. Please help her. Saat Chloe dibawa ke rumah sakit itulah akhirnya terungkap fakta yang mengejutkan, di mana sebenarnya Chloe sudah tewas karena Nikki sempat tertidur akibat kelelahan sementara waktu saat itu terus berjalan. Tanpa sadar, saat Nikki mengeluarkan Chloe dari bagasi di hari setelah ia membantai 13 anggota sindikat termasuk Sullivan, Nikki ternyata menyelamatkan gadis lain yang ciri-cirinya hampir mirip dengan putrinya. Akhirnya terungkap bahwa gadis yang sempat dibawa Nikki ke rumahnya ternyata menghilang bukan karena diculik. Gadis itu sebenarnya melarikan diri tepat saat Nikki pergi ke apotek, karena tentu saja ia sangat ketakutan saat menyadari ada seorang ibu yang menganggap dirinya sebagai anak kandungnya. Dan kejadian itu terus berulang dan berulang. Nikki terus memburu sindikat penculikan demi menyelamatkan gadis lain yang dianggapnya adalah putrinya. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kolonel Level yang pastinya orang satu-satunya yang selama ini mengunjungi Nikki di masa pemulihannya. Meskipun saat itu Nikki dianggap sembuh secara fisik, namun secara mental Nikki didiagnosa mengalami gangguan jiwa. All this chaos is over one girl? I don't get it.
Syndicate has 13 men dead. Why wouldn't they just give her back? It's not that simple. What do you mean? Because Nikki Halstead already found her daughter almost a week ago. By the time she found her, Chloe was already dead. Nikki just couldn't accept it. She had a complete breakdown. She was hospitalized, heavily medicated. Physically, she was recovering. But mentally, I need to get out of here, Colonel. I need to find her. She needs me. I've already lost so much time. Said I was always fighting for everyone else. Never for her. She was right. she blanked out Chloe's death completely. She just couldn't accept it. She thinks her daughter's still alive. Doctors call it retrograde amnesia, caused by the trauma. She fixates on girls that look like Chloe. She's going to get them all. And she's never going to stop. Don't worry, Chloe. I'm coming.